Ya, ya. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, haleluya, baik-baik, sehat, Ha- seger, Haleluya. dan masih diberkati. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Saya lihat sukacita yang begitu, begitu Amin. Ya. penuh, penuh dengan cahaya. Haleluya, Ya, tentunya, tentu haleluya. bukan cahayanya Pak Edi ya. Tentu ini cahaya dari Roh Kudus ya. Karena Amin, setiap amin, orang yang menerima Tuhan Yesus itu diperlengkapi dan diberkati, diurapi oleh Roh Kudus. Nah, pada malam amin. hari ini Oke, terima kasih ya Pak Edi. Anda sudah hadir dan mau berbagi dengan kami. Karena apa yang Anda alami itu sangat memberkati kehidupan banyak orang, termasuk saya sendiri amin, sebagai hamba Tuhan. amin, Karena setiap pribadi itu dikaruniai dengan cara-cara yang sangat ajaib dan sangat supranatural. Dan pada malam hari ini apa yang terjadi dengan kehidupan Pak Edi, Bapak bisa share, Bapak bisa sharingkan, Bapak bisa ceritakan mulai dari latar belakang Bapak. Oke Pak Edi, waktu dan ya. tempat saya persilakan, saya serahkan kepada Bapak. Silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Yusuf waktu yang diberikan kepada saya. Ya, sami-sami. Pertama, ya, saya sampaikan salam untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi semua yang sudah mirsani atau melihat channel ini. Uh, saya sebenarnya Islamnya itu Islam abangan ya. Islam abangan itu dalam bahasa Jawa maksudnya ya Islam lah, tidak begitu pinter, ya tidak mahir dan juga namanya abangan juga sekedar ikut-ikut aja. Itu Islam saya waktu itu. Karena memang dari kecil orang tua nggak pernah tidak pernah memaksa atau nyuruh-nyuruh nggak. Ya, jadi keluarga kami itu ya begitu-begitu saja. Ya, tapi puji Tuhan ya sangat luar biasa ketika saya saat itu ya, ketika saya saat itu mendapatkan beberapa pelajaran gitu ya, mendapatkan beberapa pelajaran atau mungkin materi tentang Islam karena memang di SD sampai kelas 1 SMP saya masih mengikuti pelajaran agama Islam ya. Nah, saat itu saya ada sebuah pelajaran yang sangat menarik bagi saya ya. Di mana dalam pelajaran agama itu disebutkan bahwa agama samawi itu ada 3. Satu Yahudi, yang kedua Kristen, dan ketiga adalah Islam sendiri. Itu pelajaran yang saya dapat. Nah, kemudian di lain waktu saya juga mendapatkan sesuatu yang cukup saat itu menjadikan sebuah pertanyaan dalam hati saya. Pelajaran itu berbunyi bahwa agama yang diridhoi oleh Allah atau agama yang di sisi Allah itu hanya Islam. Itu yang saya dapat. Nah, justru dari situ timbul pertanyaan dalam hati saya. Kalau memang agama yang dari Samawi itu 3, kenapa sih yang diridhoi cuma Islam? Itu pertanyaan saya. Dan itu pertanyaan yang membuat saya terus hari-hari bertanya. Nah, kemudian salah satu yang saya dapat ya dari mulut ke mulut gitu ya, dikatakan bahwa orang Kristen itu kafir ya, karena orang Kristen itu Tuhannya ada 3. Nah, itu yang saya dengar dan itu yang saya dapat. Nah, kemudian dari situ timbul pertanyaan saya, apa benar sih orang Kristen itu kafir gara-gara mempunyai Tuhan itu 3? Itu pertanyaan dalam hati saya. Kemudian saya kok penasaran saat itu penasaran gitu ya. Nah, di tengah-tengah penasaran itu saya sempat bermimpi. Bermimpi itu saya melihat Yesus itu di atas awan. Ya. Saya melihat Yesus itu di atas awan. Ya. Ketika saya dekati, itu Yesus kok makin jauh gitu. Ini memang ada apa sih? Ya. Ini memang ada apa sih? Kok apa namanya? Yesus ketika saya dekati kok makin jauh. Yesus ketika saya dekati kok makin jauh. Ya itu mimpi saya saat itu.
Nah, dengan adanya mimpi itu saya berpikir, apakah memang saya ini apa ya, nggak layak ya dekat dengan Yesus gitu. Karena Yesus itu kan katakanlah Tuhannya orang Kristen saat itu. Waduh, saya makin penasaran aja. Dengan mimpi itu saya penasaran. Saya pengen sekali mempelajari. Dan pengen tahu ya, saat itu pengen tahu aja, belum mempelajari. Pengen tahu apa benar sih orang Kristen itu kafir dan Tuhannya 3. Ya, itu saya jadi apa namanya, jadi semakin penasaran. Dan saya pengen melihat kekafiran orang Kristen itu. Dan saya banding-bandingkan dengan saya saat itu. Atau dengan yang ada pada Islam saat itu. Awalnya saya ada teman ke gereja, saya ngomong sama dia, ya cobalah saya ikut. Oh ya enggak apa-apa, ikut aja. Dan saya ke gereja itu bukan masuk Kristen, bukan. Saya hanya sekedar pengen tahu aja, kayak apa sih Kristen itu, benerkah Kristen itu kafir dan karena Tuhannya 3. Ya itu yang jadi tanda kutip bahwa Kristen itu Tuhannya 3. Akhirnya saya ikut beberapa kali, tapi ya begitu-begitu aja. Enggak ada yang saya dapatkan selama di gereja. Karena khotbahnya rata-rata tentang cinta kasih, menyayangi sesama, menyayangi Tuhan dengan baik, kemudian juga apa ya, memaafkan, ya seputaran itu aja. Ya seputaran itu aja. Nah akhirnya saya coba saat itu saya membeli Alkitab lah ya waktu itu. Membeli Alkitab dan saya waktu itu ketika mulai masuk gereja itu SMP kelas 1 ya. Mulai masuk gereja ya, belum Kristen. Saya pengen belajar terus mencari sendiri. Karena kalaupun saya nanya kepada teman-teman Kristen yang ada, itu jawabannya juga belum tentu seperti yang saya dapat. Nah, makanya saya pengen cari sendiri dan saya pengen memahami katakanlah dogma Kristen atau apa ya, akidah Kristen itu langsung dari pikiran dan hati saya sendiri, dari nurani saya sendiri, bukan dijelaskan oleh orang lain. Tapi puji syukur haleluya ya, Tuhan itu baik dan Tuhan menuntun pengertian-pengertian satu demi satu yang tadinya tidak saya dapatkan ya, ternyata saya menjadi tahu gitu ya. Nah, pertama-tama dalam hati saya itu pengen tahu tentang halal haramnya dulu lah ya. Kenapa? Karena seringkali kalau ada acara-acara Kristen saat itu ya, itu kok saya disuguhi masakan B2 dan RW itu disuguhi dan saya belum bisa makan dari itu. Kenapa? Karena dalam hati saya juga ini masih nggak boleh. Saya makan seperti ini nggak boleh karena saya belum Kristen saat itu. Makanya nggak boleh. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan baik, akhirnya Tuhan menunjukkan saya di Matius 15 ayat 11. Itu saya baca saat itu ya. Yang secara secara garis besar pokoknya begini. Apa yang masuk lewat mulut itu tidak najis ya. Yang najis itu adalah yang keluar dari mulut. Dan saya baca selanjutnya ternyata dari mulut itu sumbernya dari hati. Dari hati itu akan muncul segala percabulan, percekcokan, kebencian, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saya pikir-pikir benar juga. Ini benar. Nah, saat itu saya diberi pengertian begini. Orang makan ikan babi, ya pengertian saya sekali lagi, ini pengertian saya pribadi. Karena saya mengenal Yesus adalah pribadi, tidak dijelaskan oleh siapapun. Ya, jadi mungkin saya awali dulu, mungkin ini tidak cocok dengan teman-teman Kristen yang lain pendapat saya. Tapi sekali lagi inilah pengenalan saya pribadi kepada Yesus. Ya, jadi pengenalan secara pribadi saya. Betul juga. Kalaupun makan ikan anjing tidak apa-apa. Yang penting kelakuan saya tidak kayak anjing. Jadi kelakuan kayak anjing itu yang tidak boleh. Makan babi tidak apa-apa, tapi kelakuan kayak babi lah yang tidak boleh.
Kenapa demikian? Ya, pengertian yang diberikan Tuhan kepada saya saat itu, saya kalau makan babi selama saya beli sendiri dan tidak mengganggu kesehatan saya rasa tidak ada yang saya sakiti. Ya, tidak ada yang saya sakiti. Tapi kalau kelakuan saya kayak anjing, kelakuan saya kayak babi, ya intinya kelakuan kayak binatang, itulah yang najis atau yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu merugikan orang lain. Minimal, minimal menyakiti hati orang lain, minimal. Jadi menyakiti hati. Atau mungkin bisa juga menyakiti badan. Ya, itu pengertian pertama kali yang saya dapatkan. Ya, dan saya puji Tuhan, haleluya saat itu ya, Tuhan memberikan pengertian di dalam pikiran saya seperti itu. Nah saat itu saya mulai masuk, ternyata benar juga. Jadi Kristen itu nggak salah ini, benar kayak itu. Kemudian tentang kalau masuk gereja kenapa tidak ini ya, tidak wudhu gitu ya? Kenapa sih? Harusnya kan wudhu biar bersih. Nah, saya cari-cari tentang wudhu dan saya dapatkan ternyata di Alkitab itu ditulis berbasuh. Ya, jadi telisik punya telisik, telisik punya telisik, baca punya baca. Saya dapatkan di Matius 15 ayat 2. Nah, di situ ada saya temukan tradisi orang Yahudi dalam hal apapun itu harus berbasuh. Nah, walaupun dalam Matius 15 ayat 2 itu di situ disebut mau makan saja harus berbasuh. Ini mau makan ya. Mau makan saja harus berbasuh dan itu tradisi Yahudi. Apalagi kalau mau masuk rumah ibadah. Ya, saat itu saya diberikan pengertian bisa jadi kalau masuk rumah ibadah ini pasti berbasuh. Tapi itu tradisinya Yahudi. Dan saya mulai plong ya. Plong karena setelah itu ya, beberapa saat setelah itu saya mendapatkan menilik hati. Yang dilihat itu adalah kebersihan hati, itu yang ditilik Tuhan. Karena dari hati akan muncul macam-macam. Nah, kalau hatinya bersih, yang muncul juga bersih. Karena kebersihan hati itu tercermin atau bisa dibaca dari kelakuannya. Walaupun dalam tanda kutip ada sebenarnya kelakuannya kelihatannya bagus tapi hatinya tidak. Tapi ini kan munafik dan itu tidak kehendaki Tuhan. Nah, itu saya dapatkan kedua. Kemudian juga saya bertanya-tanya tentang salahnya orang Kristen. Orang Kristen itu kalau berdoa kok mau menghadap kemana saja boleh ya. Kenapa gitu kan? Kenapa tidak menghadap satu arah saja? Tidak satu tempat saja. Tetapi orang Kristen mau berdoa menghadap ke utara, mau menghadap ke selatan, mau menghadap ke utara, atau ke timur, atau kemanapun, tidak ada masalah. Karena orang Kristen meyakini bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Jadi wajah kita menghadap kemanapun Tuhan ada. Dan Tuhan ada di mana-mana. Itu yang saya membuat sek saat itu ya. Nah, wah betul juga. Nah, itu pengenalan saya pribadi bahwa Tuhan itu kalaupun saya menyembah Dia, kalaupun saya memuji Dia, kalaupun saya berdoa kepada Dia, itu menghadap kemanapun oke. Satu ya. Kedua, Tuhan itu kan maha ada. Artinya saya berada dimanapun, sembahyang dimanapun, berdoa dimanapun, Tuhan ada di situ. Itu yang membuat saya semakin sek dengan Kristen. Dan oh iya ya, Kristen itu betul juga. Suatu waktu saya baca-baca ya, baca-baca. Tapi apa Kristen itu memang nggak ada sembahyangnya yang spesial gitu ya, atau khusus gitu ya. Nah setelah saya baca-baca Alkitab Kristen itu saya dapati ya di dalam Mazmur 119 ayat 164. Di situ mengatakan bahwa Daud itu dalam berdoa atau menghadap Tuhan itu 7 kali dalam sehari. Ini pengertian saya saat itu, ini sehari semalam. Itu pengertian saya yang diberikan Tuhan. Ya.
Nah, saat itu saya berpikir, ya bertanya-tanya, lah 7 kali itu kapan saja gitu ya. Kapan saja itu sembahyang 7 kali itu dilakukan. Yang ada dan tertulis dalam Alkitab. Nah, puji Tuhan, saya terus secara tidak sengaja saya ketemukan di dalam Mazmur 55 ayat 17 ya. Di situ disebutkan bahwa menghadap Tuhan itu bisa dilakukan 3 kali. Di dalam Mazmur itu ya. Ada pagi atau subuh gitu ya dimaksudnya. Dan tengah hari dan petang. Nah, ini luar biasa. Saya dapatkan berarti 3 kali, paginya sudah, tengah harinya sudah, petangnya sudah. Oh, tapi kok cuma 3 ya? Padahal di dalam ayat sebelumnya dikatakan itu ada 7. Nah, yang 4 itu kapan saja. Itu saya dapatkan 3 di Mazmur 55 ayat 17. Kemudian saya baca di Perjanjian Baru itu di Kisah Rasul 3 ayat 1 ya. Itu ya mungkin sejajar dengan salat asar lah. Saat itu terjadi hari jadi salat asar itu menjelang ya. Menjelang sembahyang dan menjelangnya itu sudah jam 3. Ya, jadi jam 3 lebih itu ada sembahyang juga rupanya di dalam Alkitab. Kemudian saya baca lagi ya, saya baca lagi, dan secara tidak sengaja saya dapatkan di Mazmur ya, Mazmur 4 ayat 2 dan 9. Di situ juga di judul atas itu ditulis doa malam ya. Jadi sembahyang malam sebelum tidur ya. Jadi setelah sembahyang aku akan tidur atau berbaring dengan tentram. Nah, rupanya ini sejajar dengan salat Isya ini rupanya. Nah, itu yang saya dapatkan selanjutnya. Kemudian itu sudah 5 ya. Jadi paginya sudah, kemudian tengah harinya sudah, asarnya sudah, Isyanya juga sudah. Padahal ditulis di situ kan 7 ya. Yang 2 itu mana gitu. Nah, maaf saya ralat yang tadi ya, saya kembali gini. Untuk di Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 2 ayat 15 di situ disebutkan bahwa mereka juga sembahyang jam 9. Ya, sekitar jam 9 lebih. Oh, ini luar biasa. Jam 9 lebih. Mungkin di dalam teman-teman duha. Ya, luar biasa. Dan di situ ada curahan Roh Kudus ya. Sehingga murid-murid Yesus yang bersembahyang itu dikasih karunia ya, bisa mengucapkan banyak bahasa yang sebenarnya bahasa itu bukan bahasa orang-orang yang mengucapkan, tapi orang yang lalu lalang di situ itu bisa ngerti, bisa bertanya. Yang orang Asia juga ada murid-murid itu yang saat itu pakai bahasa Asia dan beberapa bahasa lah ya, ada beberapa bahasa di situ diucapkan ya, nanti bisa dibaca. Kemudian baca lagi, dan saya temukan juga, yaitu di Kisah Rasul, ya Kisah Rasul 16 ayat 25. Di situ saya dapatkan Paulus dan Silas itu berdoa kira-kira tengah malam. Tengah malam mereka berdoa. Dan apa yang terjadi? Di situ didapatkan mujizat. Mujizatnya saat itu dialami ketika Paulus dan Silas itu ada di dalam penjara. Rantainya putus, kemudian pintu penjara juga terbuka. Saat itu saya mikir, wah luar biasa nih sembahyang malam. Paulus dan Silas sudah mengalaminya sendiri. Bahwa mujizat yang terjadi di tengah malam, sembahyang tengah malam itu sangat luar biasa. Menimbulkan mujizat yang sangat luar biasa. Dan mungkin ini selaras atau sejalan ya dengan sholat tahajudnya teman-teman Islam. Itu yang saya dapatkan. Nah, kemudian
terakhir itu saya yang masih bingung ya. Setelah itu saya pelajari beberapa tahun, tidak sebulan 2 bulan, enggak, itu bertahun-tahun saya pelajari. Ya Tuhan menuntun saya satu demi satu, dan terakhir yang paling membingungkan saya dan jawaban-jawaban dari beberapa orang Kristen itu tidak memuaskan hati saya ya. Tidak memuaskan hati saya, artinya apa? Di hati saya belum menerima penjelasannya itu. Akhirnya saya meminta sama Tuhan, ya mosok sih sekian masalah sudah dituntun, ini tinggal tentang Trinitas ya. Trinitas tentang keimanan Kristen, masa saya nggak dijawab. Saya belajar terus, mencari terus. Ya perlahan-lahan Tuhan menunjukkan pada saya. Kan Kristen itu punya pengenalan ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu saya pusing saat itu. Walaupun saya sudah ke gereja ya, saya pusing memahaminya kayak apa ya. Apa mungkin toh Tuhan itu 3 gitu kan. Seperti yang saya dengar selama ini. Bahwa Tuhan Kristen itu punya, ada Bapaknya, ada Anaknya, ada Roh Kudusnya begitu. Ternyata syukur haleluya, pengertian itu saya dapatkan dengan luar biasa ya. Saya baca di dalam Perjanjian Lama, saya ketemukan di Kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 6b. Di situ dikatakan, bukankah Ia Bapamu, nah, yang menciptakan engkau. Nah, luar biasanya Tuhan memberikan pengertian pada saya ya. Dan lagi-lagi pengertian itu secara pribadi saya pahami. Saya pahami dalam hati saya ya, bahwa Bapa itu sebenarnya bukan wujud. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan? Berarti Bapa itu pencipta. Bapa itu bukan wujud. Bapa itu bukan wujud, tapi Tuhan itu disebut sebagai pencipta. Ya. Mungkin dalam bahasa Arab adalah Kholik gitu ya. Nah, luar biasa. Berarti kalau saya menyebut Tuhan itu Bapa, bukan berarti Tuhan itu 2. Sama dengan saudara-saudara yang Islam, kalau menyebut Allah itu Kholik, itu bukan berarti Allahnya 2. Ya, tetap 1. Nah, saya pikir wah luar biasa. Saya bilang puji Tuhan, saat itu saya dapatkan. Walaupun saya sempat baca sekilas saat itu hilang, saya cari lagi, puji Tuhan ketemu. Ya, ketemu di Ulangan 32 ayat 6b. Jadi Tuhan itu pencipta. Tuhan itu pencipta, ya Bapa itu pencipta. Jadi Bapa itu bukan wujud, ya, luar biasa sekali. Dan saat itu saya juga akhirnya dibawa berpikir ya. Di Syahadat Iman Rasulinya pun juga dikatakan, aku percaya kepada Bapa, Khalik atau pencipta langit dan bumi. Jadi Bapa itu klub pencipta. Bapa itu bukan wujud. Itu yang saya dapatkan. Nah kemudian Yesus. Yesus ini aneh bagi saya saat itu. Oke, sampai Bapa saya masih sudah paham. Tinggal Yesus nih, saya harus nyari Yesus itu kayak apa. Ya, karena kan tidak mungkin manusia dijadikan Tuhan, itu tidak mungkin dalam pengertian Allah. Ya, Tuhan dalam pengertian Allah. Kemudian saya sempat dengar salah satu penjelasan dari seseorang bahwa Yesus itu disebut kurios gitu ya, atau kiria. Nanti bapak-bapak pendeta, kalau bahasa saya salah tolong dibetulin ya. Kurios. Dan kurios itu ternyata kalau dalam Alkitab bahasa Jawa disebut Gusti. Ya. Loh, ini luar biasa. Gusti itu sebutan hormat. Sebutan tinggi ya. Sebutan yang sangat luar biasa bagi seseorang yang mungkin punya jabatan, mungkin itu punya pengaruh atau apapun, yang jelas itu panggilan tinggi. Jadi kalau Tuhan Yesus bahasa Jawanya Gusti Yesus. Gusti itu saya paham. Ya, saya pahami dengan baik. Umpama bupati boleh disebut Gusti Bupati. Nabi-nabi juga banyak yang disebut Gusti gitu ya. Teman-teman Islam kalau nyebut nabinya juga Gusti Kanjeng Nabi lahire ono Mekah. Tadi Gusti.
Gusti itu adalah panggilan hormat. Dan Gusti itu tidak harus sama dengan Allah. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu sama dengan Allah? Ini yang menjadi polemik saya saat itu. Akhirnya saya dapatkan di Kolose 1 ayat 15. Di situ mengatakan ya bahwa tubuh Yesus itu diciptakan sangat mulia dan paling mulia. Ya. Saya berpikir mulianya di mana ya? Ya. Mulianya di mana? Tubuh Yesus itu di antara jasad-jasad yang lain. Ya. Mulianya kalau kita tahu Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Tanah kemudian dicipta menjadi tubuh manusia bernama Adam. Kemudian Hawa itu juga diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian dijadikan manusia, dijadikan tubuh manusia. Adam ada bahan bakunya yaitu tanah liat. Ya. Kemudian Hawa ada bahan bakunya yaitu tulang rusuk. Nah, insan-insan atau manusia setelah itu diciptakan dari perpaduan sel ayah dan sel ibu, ya. Nah, begitu. Jadilah manusia-manusia seterusnya. Boleh dikata itu regenerasinya. Tapi Yesus itu tidak ada bahan bakunya. Dari tanah juga tidak, dari tulang rusuk juga tidak, regenerasi sel ibu dan bapak juga tidak. Kenapa? Karena waktu itu Maria dan Yusuf belum melakukan hubungan badan. Makanya tubuh Yesus itu bukan dari sel laki-laki dan sel perempuan. Nah, ternyata mulianya di sana. Tubuh Yesus itu diciptakan langsung dengan firman. Ya. Dan saya ingat saat itu, saya baca, ingat bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum tubuh Yesus ada firman ya. Firman kalau kita baca di Mazmur ya, Mazmur 33 ayat 9, Tuhan hanya berfirman maka semuanya ada, dengan memberi perintah maka semuanya jadi. Nah, akhirnya tubuh Yesus diciptakan dengan firman. Luar biasa. Hanya Yesus loh yang diciptakan dengan firman murni tanpa bahan baku yang lain. Nah, kalau yang lain mungkin bahan bakunya tanah difirmani menjadi manusia. Dari tulang rusuk difirmani menjadi manusia. Dari sel ayah dan ibu difirmani menjadi tubuh setelah Adam dan Hawa. Nah, khusus untuk Yesus itu firman, ya bahan bakunya nggak ada, jadi murni firman. Jadi tubuh itu suci menurut saya, suci, karena tidak ada embel-embel nafsu dan tidak ada embel-embel yang lain, suci. Saat itu saya bertanya, lalu Yesus diciptakan seperti tubuh loh ya. Ingat tubuh Yesus yang saya maksud di sini. Itu diciptakan seperti itu untuk apa sih? Ya, ternyata tubuh Yesus itu diciptakan adalah untuk tempat firman. Jadi firman Allah itu akan ditempatkan dalam tubuh Yesus. Makanya nanti Allah tidak akan menyampaikan firman lagi kepada manusia, berfirman dulu kepada Yesus, baru Yesus mengeluarkan, tidak seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Yesus itulah firman, khususnya dalam hal keimanan. Ya. Lah apakah firman itu sama dengan Allah gitu ya? Saat itu saya juga bingung loh, apa hijau? Firman itu sama dengan Allah. Tapi puji Tuhan, haleluya. Sama dengan Allah itu saya pahami sebagai sehakikat. Jadi sama dengan Allah itu saya pahami dengan sehakikat. Jadi firman Allah itu sehakikat dengan Allah. Contohnya, kalau di dalam Alkitab mengatakan jangan membunuh, itu sama dengan atau sehakikat dengan Allah yang ada di surga yang ngomong, itu sehakikat. Juga mungkin ya teman-teman Islam, kalau di Quran mengatakan jangan mencuri, itu artinya yang ngomong itu Allah sendiri. Itu yang saya dapatkan pengertian dari bahwa firman itu sama dengan Allah.
Artinya firman itu sehakikat dengan Allah. Itu pengertian yang diberikan pada saya. Saya puji Tuhan saat itu. Oh, ternyata begini pengertian yang diberikan pada saya. Ya, sekali lagi mungkin apa yang saya pahami secara pribadi, pengenalan saya pribadi secara pribadi ini tidak disetujui atau mungkin tidak sama dengan pendapat teman-teman Kristen yang lain. Ya, sekali lagi mohon maaf, ini karena pengertian saya pribadi. Kemudian tentang Roh Kudus. Loh, bagaimana ya Roh Kudus itu ya? Nah, ternyata kalau kita baca di dalam Yohanes ya, Yohanes 4 ayat 24 itu mengatakan bahwa Allah itu roh, ya, roh. Jadi saya menyembah itu roh karena nggak kelihatan. Itulah yang dimaksud dengan Roh Kudus. Lah kok diembel-embeli kudus? Karena memang roh yang saya sembah adalah Roh Kudus, rohnya Allah sendiri. Ya, itu. Ya mungkin ada roh lain yang kudus ada. Tapi itu dibuat kudus oleh Allah. Nah, kalau Allah, Roh Kudusnya itu hakiki. Kenapa harus Roh Kudus? Karena ada roh yang tidak kudus, alias roh yang jahat. Roh yang jahat itu bisa kita temukan dalam Wahyu 9 ayat 20. Ya, itu bisa kita temukan. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan berarti sebenarnya Kristen itu benar menurut kata hati saya. Ya, jadi Trinitas itu bukan 3 Tuhan, bukan Tuhan itu jejernya 3, ada Allah Bapanya, ada Allah Anaknya, ada Allah Roh Kudusnya, tidak demikian. Tapi Allah itu saya pahami sebagai pencipta. Saat saya memanggil Allah itu pencipta atau Bapa, itu bukan berarti Allah itu 2, tidak, tetap 1. Dan Yesus itu adalah tubuhnya suci, sengaja tubuh Yesus itu diciptakan oleh Allah adalah untuk tepat firman Allah. Supaya apa? Supaya firman itu lebih gampang ya, lebih gampang dipahami. Kemudian Roh Kudus adalah keberadaannya Allah saya. Jadi Allah saya itu roh yang kudus, bukan roh yang tidak kudus, bukan roh yang jahat ya. Seperti itu. Itu pemahaman saya pribadi. Makanya saya katakan bahwa saya mengenal dogma Kristen itu secara pribadi. Ya, saya dapatkan banyak sekali ya. Walaupun mungkin saya nggak hafal ayatnya satu persatu. Itu pemahaman saya secara pribadi. Ya. Dan luar biasa. Setelah itu saya belajar terus, ya sedikit demi sedikit Tuhan menuntun saya untuk menemukan hal-hal yang baru di dalam kekristenan. Ternyata Kristen itu menurut saya unik, ya. Khususnya Yesus itu unik menurut saya. Ya mungkin saya belum pinter gitu ya. Saya belum menguasai Kristen dengan baik, walaupun saya Kristen sudah lama, ya. Setelah saya memahami semuanya itu, baru saya memutuskan diri untuk masuk Kristen. Artinya saya percaya sepenuhnya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu nantinya adalah juru syafaat saya, yang menolong saya di akhirat. Di sini menuntun saya untuk hidup sesuai dengan apa yang dititahkan di dalam Alkitab. Ya, walaupun saya belum sepenuhnya bisa bisa memenuhi tuntutan Alkitab ya, sebagai manusia pasti banyak kekurangan. Nah, tapi saya meyakini bahwa Yesus itu adalah juru syafaat saya. Nah, istilah teman-teman lain mungkin juru selamat ya. Kalau saya lebih memahami juru syafaat saya. Ketika di dunia saya dituntun dengan ajaran-ajarannya, ketika di akhirat saya nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Beliau sudah menyediakan tempat ya bagi saya. Ya, di Yohanes 14 itu dikatakan bahwa beliau ke sana untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi teman-teman yang mempercayainya syafaat itu. Nah, saya tinggal nuruti apa yang beliau. Itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk masuk Kristen. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah pengertian saya pribadi, ya, pengenalan saya pribadi. Jadi ada kesaksian, ya ini pengenalan saya pribadi tentang Yesus itu seperti ini. Jadi tanpa dituntun,
orang-orang lain ya. Saya baca-baca menemukan seperti itu, dan haleluya sampai saat ini saya berusaha untuk memenuhi titah-titah di dalam Alkitab supaya saya bisa hidup atau menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dituntunkan dalam Alkitab ya, terutama yang dititahkan oleh Yesus seperti itu. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan atau kesaksian saya. Mudah-mudahan ini ada yang bermanfaat bagi Anda ya. Yang tidak bermanfaat silakan dibuang, yang bermanfaat silakan dipakai ya. Sekali lagi saya katakan, saya bawa Islamnya itu Islam abangan. Artinya tidak pinter sama sekali ya. Dan saya tertarik untuk mempelajari Kristen yang akhirnya saya menjadi Kristen. Kristen karena artinya pengikut Yesus gitu ya. Makanya saya ingin bahwa saya seturut dengan apa yang dititahkan Yesus dalam Alkitab. Mungkin itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Monggo Pak Yusuf, shalom. Ya, ya, makasih Pak. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat yang hikmat dari atas ya, karena itu tidak mungkin pikiran manusia. Amin. Ya, betul Pak Yusuf. Ya, itu karena logika kita tidak akan mungkin bisa nangkap yang begituan, kecuali itu Roh Kudus yang menyatakan kepada kita. Ya, ya. Amin. Sangat Amin. luar biasa apa yang dipahami, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Pak Edi, itu sangat menjadi berkat dan juga menuntun bagi banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus, atau mungkin yang belum percaya, atau mungkin yang masih ragu-ragu, atau mungkin yang masih bimbang, atau mungkin yang saat ini sedang mencari keselamatan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Edi itu adalah bahan, istilahnya sebagai sebagai hadiah, ya, perenungan, anugerah, sesuatu yang sangat luar biasa karena ini supranatural ya. Puji Tuhan ya. Saya bisa nambah sedikit teman-teman. Ya, silakan Pak. Iya. Saya tadi lupa ngasih tahu bahwa sebelum saya kesini tadi saya sakit perut. Ya. Mudah-mudahan ini nanti nggak kumat gitu ya. Karena dari siang hari saya tadi sakit perut. Mudah-mudahan nggak kumat lah. Pasti nggak kumat Pak. Amin. Amin. Ya, karena Bapak sedang menyampaikan kisah, Bapak sedang menyampaikan kebesaran Tuhan, Bapak sedang menyampaikan karya Tuhan. Tuhan bertanggung jawab di dalam setiap posisi kita, karena Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Dia sangat tahu setiap keberadaan kita. Pada saat kita lagi di publikasi, pada saat kita lagi di kendaraan, pada saat kita lagi di kamar mandi atau dimanapun, Tuhan sangat tahu. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar, Roh Kudus itu bekerja dengan begitu luar biasa. Begitu luar biasa, terus mendukung dan menghadirkan kebaikan di dalam hidup kita. Cuman seringkali manusia dengan aktivitas yang begitu tinggi, dengan pengetahuan yang mungkin dianggap lebih, sehingga banyak orang yang tidak menyadari itu. Ya, saya selalu memperhatikan, biasanya saya kalau lagi di kendaraan, kalau lagi kebelet mau ke kamar mandi, itu biasanya kalau masih jauh di jalan tol itu, saya tidak terlalu terasa. Tapi begitu sudah tahu 500 meter di depan ada rest area atau ini, itu tiba-tiba langsung terasanya jadi berbeda gitu. Nah di situ saya kalau kita sepintas saja mungkin kita anggap itu biasa saja. Tapi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu sangat sempurna. Dia tahu betul setiap keterbatasan kita, setiap keberadaan kita. Nah pada malam hari ini Pak Edi sudah membagikan sesuatu yang begitu dahsyat, kiranya menjadi terang bagi banyak orang, khususnya Anda yang belum kenal Tuhan Yesus, karena memang Dia adalah Tuhan dari sananya, ya, Dia bukan dituhankan oleh manusia. Manusia tidak perlu menuhankan Dia. Manusia harusnya bersyukur untuk bisa memanggil Dia Tuhan, karena manusia bisa memanggil Dia Tuhan itu bukan karena manusia yang mau memanggil Tuhan, tapi karena Tuhan yang menyatakan dirinya kepada manusia. Karena sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu lewat
nenek moyang kita Adam dan Hawa, manusia ini sudah sangat, maaf bicara ya, sudah sangat goblok, sudah sangat tidak mengerti apapun. Karena manusia sudah ditipu sama setan dari Taman Eden. Bagaimana manusia bisa memiliki kecerdasan dan kepintaran? Karena perjalanan hidupnya dimulai dengan sebuah penipuan, tipu daya, kebohongan. Itu artinya semua yang dikerjakan manusia setelah terjadi penipuan di Taman Eden itu artinya semuanya sudah rusak dan salah total. Karena manusia tidak mau kembali kepada Tuhan. Tuhan pada waktu itu mengulurkan tangannya di Taman Eden dan bertanya, Adam, di mana engkau? Mereka malah mempersalahkan Tuhan. Inilah manusia. Dan Tuhan kembali berfirman, jikalau engkau mengaku, maka aku setia dan adil dan akan mengampuni semua dosa-dosamu.